Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di ruang doa ataupun yang ada di rumah. Kembali kita sama-sama datang menyembah Tuhan sebelum memulai segala aktivitas di sepanjang hari ini. Ada kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari, setiap pagi. Karenanya di pagi hari kita datang untuk terima berkat yang baru. Kita disegarkan, kita dikuatkan, Tuhan menopang kita. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Engkau Raja yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa, tak ada Allah seperti-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah, layak disembah, layak Kau layak, layak dipuji. Kami tinggikan nama-Mu, Allah yang hidup. Oh, mulialah nama-Mu, Kau ajaib, Kau mulia, tak ada yang seperti-Mu. Kami datang menyembah-Mu, kami datang menaikkan pujian. Allah yang kudus, Kaulah Tuhan, Kaulah Allah, tak ada yang seperti-Mu. Kami bersyukur. Layak Kau layak terima sembah. Kaulah Raja, Kaulah Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah nama-Mu, Kau agung, Kau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang,
Namun karena Roh-Mu
aku dilimpahi karena alasanmu untuk mengadakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Terima kasih kami boleh kembali menyembah Tuhan. Terima kasih kami boleh kembali menghampiri tahta-Mu. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami bangun dengan sehat. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuliakan Engkau, bersyukur buat kasih karunia-Mu. Pagi hari ini kami berdoa buat gereja Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, biar Roh Kudus kembali melawat gereja-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa biar setiap gereja Tuhan mengalami kegerakan, ada kebangkitan rohani di dalam nama Yesus Tuhan. Ada haus dan lapar yang diperbaharui kembali, ada cinta mula-mula yang kembali berkobar-kobar di setiap gereja-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Biar tidak ada satu gereja-Mu pun Tuhan yang suam-suam kuku, tapi biar setiap gereja Tuhan boleh kembali bangkit, boleh kembali dikobarkan oleh api Roh Kudus, boleh kembali untuk berjuang, bekerja keras, mencari setiap jiwa, biar setiap nama Tuhan dipermuliakan di setiap gereja di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiarapaya sekekekekekekeke, hikarapaya syakaya takarapaya sedededede. Terkhusus kami berdoa buat Efrata Community Church Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang Tuhan percayakan di gereja ini, di dalam nama Yesus Tuhan, biar roh pengenalan akan Tuhan turun atas gereja ini. Biar ada pertumbuhan rohani Tuhan, biar ada Tuhan kekuatan Tuhan yang daripada Tuhan mengalir atas setiap jemaat-Mu. Cinta akan Tuhan, kemuliaan Tuhan melingkupi gereja ini di dalam nama Yesus Tuhan. Pondasi yang lama yang bukan dari Tuhan dicabut dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan tanam setiap pondasi yang baru, pondasi kebenaran firman Tuhan, pondasi kasih setia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang mengutamakan Tuhan, roh yang memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya ada di tempat ini, ada di gereja-Mu, ada di jemaat-jemaat di Efrata Community Church. Hamba berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Gembala yang memimpin gereja ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan beri hikmat marifat kepada Bapak Handoyo Lim. Tuhan beri visi yang daripada Tuhan. Tuhan beri ketepatan yang daripada Tuhan untuk membawa arah gereja ini, alur daripada Roh Kudus kepada gereja ini lebih tepat, lebih cepat, dan terbang lebih tinggi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus lawat setiap jemaat-Mu di Efrata di dalam nama Yesus Tuhan, mulai dari anak-anak, generasi muda, generasi dewasa, generasi lanjut usia, semua dilawat Tuhan, semua dipenuhkan oleh Roh-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan,
Biar roh hikmat, wahyu dan pengertian tinggal dalam hidup setiap kami. Setiap kali kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dibukakan sesuatu yang baru dan kami belajar daripadanya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bu Silvi untuk doa-doanya. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan Shalom terlebih dahulu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti saat teduh pemuritan secara online. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih oleh Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar beberapa hari ini tentang pencurahan Roh Kudus, di mana kita sebagai orang percaya perlu yang namanya Roh Kudus ada tinggal di dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar salah satu Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus penyembuhku. Tentunya dalam kehidupan ini, ketika kita mengalami sakit, kita pasti pernah mengalaminya. Entah itu sakit cuma beberapa hari, ada bahkan yang mungkin diizinkan Tuhan mengalami sakit yang bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Seperti kisah di dalam Alkitab di mana ada seorang wanita yang mengalami pendarahan cukup lama, yaitu 12 tahun. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan dan menjamah jubahnya, perempuan ini pun boleh mengalami kesembuhan dalam kehidupannya. Dan dalam kehidupan kita mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, secara fisik mungkin tubuh kita mengalami kelemahan, tetapi kita percaya dan yakin bahwa Tuhan mampu menyembuhkan kita melalui dengan Roh Kudus-Nya yang tinggal dalam kehidupan kita. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana Roh penyembuh kita ini bukan cuma sekedar menyembuhkan kesehatan fisik kita saja, tetapi bisa jadi Roh Kudus bisa menyembuhkan dalam jiwa kita, dalam kerohanian kita pun Roh Kudus mampu menyembuhkan itu semuanya. Kita yakin dan percaya mungkin di masa lalu kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki trauma yang mungkin sampai hari ini kita masih belum bisa melepaskannya. Tapi ketika kita yakin kepada Roh Kudus, kita mampu melepaskan trauma itu dalam kehidupan kita. Mungkin di masa kecil kita Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa lalu kita trauma akan kehilangan orang yang kita sayangi. Sampai berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun kita susah untuk bisa move on, atau kita susah untuk bisa bangkit. Tapi percaya bahwa ketika Roh Kudus menjamah kehidupan kita, trauma itu akan dihilangkan. Bahkan mungkin dari kehidupan kita trauma akan kekerasan di dalam keluarga kita. Mungkin orang tua kita di masa lalu mendidik kita dengan keras, sampai hati kita mengalami yang namanya luka hati. Tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, Tuhan menjamah kehidupan kita, Tuhan menjamah hati kita, kita dilembutkan. Yang akhirnya trauma kekerasan itu pun kita bisa lepaskan. Bahkan kita menjadi hidup yang baru, di mana kita mendapatkan hati, yang baru, yaitu hati pengampunan. Kita mampu mengampuni orang yang mungkin di masa lalu kita menjadikan kita trauma yang begitu luar biasa di dalam kekerasan ini. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan dan Roh Kudus mampu memulihkannya. Bahkan kita mungkin trauma akan penolakan dalam kehidupan kita. Banyak orang di sekitar kita menjauhi kita, entah apa dari kehidupan kita atau sikap kita dan lain sebagainya. Kita ditolak semuanya. Tapi yang perlu kita percaya, Roh Kudus mampu menyembuhkan semuanya. Mungkin di masa lalu juga kita pernah mengalami yang namanya kekecewaan terhadap sesama kita, yang berakibatkan kita sakit hati, di mana kita akhirnya memiliki kebencian terhadap orang itu. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menimbun itu semuanya,
kehidupan kita akan terganggu. Kita harusnya menjadi anak Tuhan, di mana kita hidup penuh dengan damai sejahtera. Ketika kita melepaskan semuanya itu, Roh Kudus mampu tinggal dalam kehidupan kita dan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga kita di ujung tanduk atau di ujung batas akan menghadapi perceraian dan perpisahan dan lain sebagainya. Tapi kita punya Tuhan dan kita masih memiliki Roh Kudus yang mampu memulihkan keluarga kita. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, pada Roh Kudus, pasti akan dipulihkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, mungkin berat untuk bisa melepaskan itu semuanya. Tapi kalau kita rindu, kalau kita mau agar kehidupan kita pulih dari semuanya itu, izinkanlah Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan memimpin dan memulihkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita yang pernah kita alami. Memang berat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa melepaskan semuanya itu. Tapi kalau kita sampai hari ini masih belum mau melepaskan luka-luka itu, kita tidak akan pernah merasakan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Memang mungkin berat, tapi bagi orang-orang percaya masih ada pengharapan dan kesembuhan yang datangnya melalui Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Dikatakan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kitab Yesaya ini adalah kitab nubuatan di mana ketika Tuhan akan datang. Tetapi di sini bahwa Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Dia sudah mengorbankan kehidupannya, bahkan Dia sudah mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Dia bahkan mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Di mana ketika Tuhan sudah mengorbankan kehidupannya, tubuhnya, Tuhan berani ditikam. Tuhan bahkan diremukkan untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kalau bisa dibilang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak layak untuk menerima ini semua. Tapi karena kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita dilayakkan oleh kehidupan Tuhan. Ketika Tuhan mengorbankan nyawanya untuk kita semua, kita diberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Bahkan oleh bilur-bilurnya pun kita disembuhkan, kita dipulihkan. Kehidupan kita di masa lalu yang mungkin hancur, tapi melalui bilur-bilur Tuhan, Tuhan pulihkan. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, beberapa tahun lalu ada seorang ibu yang selalu mengkonsumsi obat insomnia, di mana selama 2 tahun ibu ini tidak bisa tidur. Tetapi Bapak Ibu, ketika di gerejanya ada acara 10 hari baptisan Roh Kudus, ketika dia mengikuti acara ini di gerejanya, Tuhan menjamah kehidupannya, Tuhan memulihkan kehidupannya, di mana dia yang tergantung oleh obat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya Tuhan pulihkan. Dia tidak perlu meminum obat untuk bisa tidur nyenyak, tapi Tuhan memberikan tidur nyenyak ketika dia tidak perlu mengkonsumsi obat itu. Dan hal yang luar biasanya Bapak Ibu, tidak cukup itu saja. Kehidupan suaminya pun Tuhan pulihkan,
di mana suaminya sebelumnya adalah orang yang kecanduan dengan rokok. Tetapi Tuhan juga pulihkan suaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu hari-hari ini mengalami sakit di dalam tubuh yang mungkin dokter sudah angkat tangan. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan mampu menyembuhkannya. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memahami peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia mampu menyembuhkan luka hati kita. Dia mampu memulihkan hubungan keluarga kita. Dia mampu memulihkan kesembuhan dalam fisik kita. Kita harus percaya itu, karena Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita semuanya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini di gereja kita lagi mengadakan pencurahan Roh Kudus. Cobalah memiliki kehausan, kerinduan untuk datang kepada Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus ini, agar apa yang menjadi pergumulan kita, yang mungkin hari-hari ini terasa berat untuk kita semuanya, kita perlu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, dan kita menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan Bapak Ibu sudah diceritakan kepada teman-teman terdekat, sahabat-sahabat Bapak Ibu, tapi hasilnya belum membuat perasaan atau hati Bapak Ibu penuh dengan damai. Datanglah kepada Roh Kudus, minta pertolongan kepada Roh Kudus, agar anugerahnya yang besar itu diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya hati yang terluka dan hubungan yang rusak, Roh Kudus mampu memberikan kesembuhan bagi tubuh dan jiwa kita. Di tahun 2016 ada satu anak muda yang dimana kehidupannya sudah diberkati Tuhan terlebih dahulu. Dia memulai usahanya dan Tuhan memberikan usahanya ini semakin naik. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun 2016, anak muda ini boleh mengalami penurunan di dalam usahanya ini, yang mengakibatkan anak muda ini menjadi kepikiran atau depresi. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, ketika anak muda ini yang sudah percaya kepada Tuhan datang di acara pencurahan Roh Kudus di gerejanya, salah satu pendetanya membisikkan dia bahwa Tuhan akan membalikkan usahanya kembali. Dari doa kecil ini saja dia imani, dan akhirnya Roh Kudus pun memulihkan usahanya kembali dan menjadikan anak muda ini semakin naik bersama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dengan bilur-bilurnya dosa kita dipulihkan. Dosa kita diangkat oleh Tuhan. Dengan bilur-bilurnya Bapak Ibu, segala penyakit yang ada dalam kehidupan kita Tuhan angkat semuanya. Dan dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan dari trauma masa lalu kita. Kita disembuhkan dari sakit hati kita. Bahkan kita disembuhkan dari kekecewaan orang-orang yang datang kepada kehidupan kita. Kita percaya Bapak Ibu, melalui kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita disembuhkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dua hal cara Roh Kudus mampu menyembuhkan kita. Yang pertama adalah kita mau datang kepada Tuhan dan bersujud di bawah kakinya. Nah melalui acara gereja kita pencurahan Roh Kudus, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dan kita mau sujud di bawah kaki Tuhan. Ketika kita datang Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak usah mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Kita datang dengan hati kita yang mau connect dengan Tuhan, dengan hati kita yang mau terhubung dengan Tuhan. Ketika kita mau connect dan terhubung dengan Tuhan,
Biarkan Roh Kudus turun atas kehidupan kita dan menjamah hati kita. Disitulah kita akan mengalami yang namanya mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Kita boleh mengalami kesembuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh mengalami pemulihan dalam kehidupan kita. Yang terpenting, dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Yang kedua yaitu cara Roh Kudus menyembuhkan kita adalah berserah kepada kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kita saja. Ketika kita sudah membawa pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan, biarkan Tuhan saja yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita tidak usah memikirkan hal-hal yang mungkin ekspektasi kita seperti ini, tidak perlu. Tapi kita perlu berserah kepada Tuhan, agar Tuhan yang mengambil kehendak dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu saya pernah menemukan salah satu anak muda, di mana anak muda ini mengalami traumanya begitu luar biasa dalam kehidupannya, di mana salah satu orang tuanya tidak mengasihi dia. Orang tuanya bahkan tidak memedulikan kehidupannya. Anak muda ini mau kemana terserah, nggak pulang ya terserah, dan lain sebagainya. Dia mengalami sakit hati kepada salah satu orang tuanya, yang mengakibatkan dia lebih baik tidak usah di rumah daripada di rumah dia cuma nggak ada damai sejahtera. Tapi berjalannya waktu, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak ini boleh mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan hal yang luar biasa dalam kehidupannya, Tuhan pulihkan kehidupan anak muda ini. Yang tadinya kehidupannya pun tidak mau di rumah, akhirnya dia bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, yang mengakibatkan pergaulannya pun rusak, kehidupannya pun rusak jauh daripada Tuhan. Tapi satu ketika dia mengikuti sebuah acara di gereja, Roh Kudus menjamah kehidupannya begitu luar biasa. Anak ini boleh pulih dari masa lalunya yang dia alami trauma atau kekecewaan dalam kehidupannya. Tuhan pulihkan semuanya. Bahkan anak muda ini boleh melayani Tuhan saat ini. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, anak muda ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia boleh dibaptis oleh Roh Kudus, dan kehidupannya pun dia serahkan kepada Roh Kudus untuk bisa memimpinnya. Dan akhirnya Bapak Ibu, anak muda ini boleh pulih dari kehidupan masa lalunya, dan dia boleh pulih bersama hubungannya dengan orang tuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hari ini kita akan menikmati pencurahan Roh Kudus. Mari datang kepada Tuhan. Yang mungkin hari-hari ini mengalami pergumulan yang berat, hancur hati, datanglah kepada Tuhan dan berserah kepada kehendak Tuhan, agar kehidupan kita dipulihkan. Bukan cuma kesembuhan secara fisik saja, tetapi kesembuhan secara rohani, agar kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan tentunya damai sejahtera akan memenuhi kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan buat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Itu yang ku rindu, bersekutu
aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, agar Tuhan memulihkan kehidupan kita, agar Tuhan memenuhi kehidupan kita dengan Roh Kudus. Kita mau terus bersekutu dengan Tuhan, agar Tuhan tinggal di dalam kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin pergumulan kita berat, kita perlu menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, agar Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita dan memulihkan kehidupan kita, agar kuasanya penuh dalam kehidupan kita terus menerus setiap harinya. Terus Bapak Ibu Saudara sekalian, andalkan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan, buat minggu yang baru yang Kau berikan. Engkau begitu baik, Kau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Terimalah pujian penyembahan dan hidup kami hari ini. Berkati semua sudah melayani, Tuhan melihat semuanya, juga khususnya hamba-Mu Bapak Devi yang sudah sharing firman. Jadikan hamba-Mu yang berkenan. Kami juga menyerahkan untuk rangkaian doa pengurapan 10 hari setiap malam di Efrata. Kiranya hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, memenuhi jemaat-Mu, sehingga semua yang datang di gereja akan mengalami lawatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari dengan sukacita. Immanuel, mujizat pasti kami alami. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.